Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi di segmen Semangat Kemerdekaan. Nah, teman-teman, kali ini karena momennya sedang momen dari proklamasi kemerdekaan ya, Dirgahayu Republik Indonesia ke-79. Kali ini saya pengen ngebahas tentang korelasi atau hubungan antara teknologi informasi dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sekarang kalau teman-teman tahu ya, teman-teman pasti tahu Sayuti Melik itu adalah seorang yang mengetik naskah proklamasi ya. Nah, sebenarnya pada saat rapat persiapan kemerdekaan Republik Indonesia pada kala itu di kediamannya Laksamana Muda Maeda Tadashi ya, pada kala itu sebenarnya mesin ketik yang ada di kediaman tersebut itu semuanya bertuliskan atau berhuruf kanji, teman-teman. Jadi tidak mungkin kita bisa menggunakan mesin ketik tersebut. Nah, untungnya pada kala itu tidak jauh dari kediaman Laksamana Muda Maeda Tadashi itu ternyata ada tempat konsulat Jerman, dan kita dapat meminjam atau dapat pinjaman dari mereka untuk mesin ketiknya. Nah, kemudian ya, setelah proklamasi kemerdekaan itu dilakukan, setelah proklamasi dilakukan oleh Bung Karno, tantangan bangsa Indonesia selanjutnya adalah menyebarkan berita kemerdekaan tersebut ke seluruh penjuru negeri atau bahkan ke mancanegara. Kita harus menyebarkan berita kemerdekaan tersebut. Gimana caranya, teman-teman? Nah, sebenarnya pada kala itu ada seseorang yang bernama ini Burhanuddin Muhammadiyah. Beliau berinisiatif untuk memperbanyak tulisan dari Bung Karno ya, tulisan tangan Bung Karno itu dia perbanyak dengan dia cetak ulang. Oke, dia cetak ulang. Nah, kemudian salah satu cetakan ulang tersebut akhirnya sampailah di tangan dari seorang kepala bagian radio kantor Dome, yang mana sekarang tuh kantor Dome itu sudah menjadi kantor berita antara ya sekarang. Beliaunya kepala bagian radio dari kantor Dome itu tadi bernama Waidan B. Palenewen. Nah, beliau kemudian menyuruh untuk menyiarkan berita kemerdekaan tersebut tadi melalui stasiun radio, stasiun siaran di kantor Dome tadi, teman-teman. Nah, sayangnya sebenarnya pada kala itu Jepang berusaha untuk menjegal usaha mereka ya, usaha kantor Dome dengan cara menyegel tempat kantornya dan lain-lain. Nah, tapi uniknya ya, berita menariknya adalah kala itu ada seorang jurnalis yang bernama Yusuf Rono Dipuro. Kala itu ia dengan teman-temannya dan para pemuda yang lain berinisiatif untuk membuat atau membangun menara mereka sendiri. Siaran menara penyiar mereka sendiri gitu loh, di daerah Menteng. Nah, menara siaran tersebut memiliki kode DJK1 yang mana pada akhirnya ya, berita kemerdekaan tersebut dengan susah payah ya, dengan bantuan dari seluruh media, tokoh masyarakat, para pemuda dan lain-lainnya, seluruh bangsa Indonesia itu akhirnya sampailah berita kemerdekaan ini ke seluruh penjuru negeri, bahkan sampai ke mancanegara, negara-negara tetangga dan lain-lain ya. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan teknologi informasi yang kerap kita gunakan sehari-hari di era sekarang, teman-teman, pasti jauh ya, pasti jauh. Itu bukanlah teknologi yang kayak gimana-gimana, tapi dengan adanya teknologi butut tersebut pada kala itu ya, itu sudah sangat-sangat membantu bangsa Indonesia pada kala itu. Maka dari itu, teman-teman, tugas kita selanjutnya itu bukanlah menjadi seorang pegawai retail, teman-teman. Ayo, mari sama-sama kita berusaha dan berjuang bahwa hidup kita itu bukan hanya sekedar mencari uang dan mati.
Maka dari itu, di sini saya tuliskan ya, itu kalau apa namanya, kalau teman-teman sering melihat atau membaca kayak buku-buku zaman dulu pasti ada tuh kan, merdeka bung, tetap merdeka ketika bertemu satu sama lain. Dan ya teman-teman, sebenarnya latar belakang saya sendiri itu adalah seorang wibu ya, tapi saya tidak punya apa namanya, tidak punya rasa cinta mati ya sama yang namanya negara Jepang itu. I don't fucking care about Japan, bro. Saya sebenarnya tidak peduli dengan Jepang, apalagi dengan kondisi Jepang yang seperti sekarang. Jepang dan Korea Selatan itu adalah teman dari Amerika Serikat. Ini kita tahu sendiri sekarang ya, perang kayak gimana sih, blok barat yang gila-gilaan membela HAM, tapi sekarang HAM itu sudah bukan apa-apa lagi di mata mereka. Ini saya rasa Indonesia harusnya, karena kita orang timur ya, kita harusnya berada di blok timur sebaiknya. Dan ya, sekian dulu cerita singkat saya tentang korelasi atau hubungan ya, hubungan atau manfaat teknologi informasi di era kemerdekaan. Nah, maka dari itu, seperti yang saya katakan lagi teman-teman, tetaplah terus berjuang. Jangan hanya cukup menjadi karyawan retail teman-teman, karena bisa jadi retail kalian itu nantinya apalagi ya kalau kalian jadi karyawan apa negara luar kan, sekarang udah banyak tuh karyawan Starbucks sudah kena. Nah, makanya ayolah. Jadi sekian penjelasan dari saya. Saya mengucapkan selamat Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 untuk kita semua. Dan nantikan teman-teman, karena saya bakal bikin sejarah-sejarah yang lain lagi ya, ini bakal ada segmen sejarah selanjutnya, tapi tentunya seputar teknologi, pasti ada tentang teknologinya. Sekian dari saya, Admin Parasto. Jangan lupa untuk terus belajar teman-teman, karena bisa jadi guru Anda sendiri malas untuk belajar. Thank you.